agar kita terhindar dari apapun bala, apapun bencana, maupun virus seperti corona atau penyakit yang lainnya pun, kata Allah, ikuti aturan Allah dengan cara taqarrub ilallah. Ikuti aturan Allah dengan cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji Ujang, Pak Ustadz, gimana taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, perbanyak baca istighfar. Kan bukankah Al-Quran mengajarkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum mirror wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Jelas, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit dan dari bumi. Istighfar kepada Allah. Yang kedua, dalam rangka taqarrub kepada Allah dalam suasana seperti ini yang sedang mewabah, ya, taqarrubnya itu yakni memperbanyak doa kepada Allah tentang daf'ul bala, yakni berdoa untuk menolak bala, ya. Makanya Ibu, walaupun barangkali ada yang suka ada yang tidak, sekarang Majelis Ulama Indonesia, ya, menghimbau kepada umat Islam yang ada di Indonesia, walaupun biasanya dia tidak pernah berkunut ketika sholat, maka sekarang dihimbau untuk melaksanakan kunut. Kunutnya kunut apa? Yakni kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Ustaz, kapan bacanya? Setiap sholat diperintahkan saat-saat ini kunut nazilah. Yang mana Ustaz kunutnya? Yang mana kan? Yang kunut nazilah itu yang mana kan? Allahumma rfa'nal bala. Ada, nah yang itu adalah kunut nazilah. Kan doanya jelas, Allahumma rfa'nal bala. Ya Allah, tolonglah angkat bala. Bala itu bencana, penyakit, apapun itu. Allahumma rfa'nal bala wal waba wal fahsya wal jina, ya, wat ta'un. Jelas deh di situ. Wal zalajil wal mihan wa tuhar fiha wa ma baton min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mencederai janjinya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan doa daf'ul bala, yakni doa untuk menolak bala, untuk mencegah terjadinya banyak bencana, termasuk salah satunya ini. Ibu tidak menutup kemungkinan, kita itu tidak menutup kemungkinan. Wong segitu dahsyatnya sih, kita lagi duduk di sini, ada orang yang sudah terkena, salaman doang, kena. Masya Allah. Itu pun kalau Allah mengizinkan. Kalau kita berdoa, la yazalul qada illa biddu'a, tidak akan berubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon kita ditolakkan, diangkat itu bala, diangkat itu penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seperti itu. Maka ikuti aturan Allah, taqarrub kepada Allah, ya, ikuti aturan Allah dan taqarrub kepada Allah. Caranya apa? Ya itu tadi, banyak berdoa, insya Allah. Kan apalagi yang bisa kita lakukan ketika menghadapi peristiwa seperti ini, Bu? Wis menang bae ning omah, menang bae. Ya, menang bae ning omah. Ayo sira sulan ta, barang beras entek. Sayurane entek malih.
Ayo ke pasar malih. Barang di pasar kebenaran biji sampun dicekeli sering wong sing sampun kena. Ningkula dipegang malih, kena malih. Maka satu yang bisa kita lakukan memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkatnya segala macam penyakit, termasuk penyakit taun, termasuk virus corona. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita hati-hati. Itu maknanya di sana ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan taqarrub insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu ya, itu dikatakan taqarrub kepada Allah bisa dilakukan dengan memperbanyak doa kepada Allah. Salah satunya adalah dengan baca doa tolak bala atau ketika sholat kita berkunut. Taqarrub yang keduanya adalah senantiasa kita terus-terusan menjaga wudhu kita. Menjaga wudhu kita. Kalau dalam bulan yang lain, mungkin kalau lagi tidak musim begini, kita kuat satu hari satu malam wudhu satu kali doang misalnya. Kuat bukan buahnya? Satu hari satu malam satu kali wudhu. Oh, mantep amat tuh ya. Kayaknya dikabut kayaknya belas sore banget. Lah yang kuat jenahan ya, masya Allah. Ya, tahan wudhu kita. Makanya kan disyariatkan kalau dari yang lain makanya sering cuci tangan. Iya kan? Pakai apa namanya itu Bu Haji? Sanitizer ya gitu ya. Jadi pencuci itu kalau kita lakukan dawamkan wudhu kita. Dawamkan wudhu kita setiap saat, setiap waktu kita wudhu. Punya wudhu hilang, wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Karena 10 menit sekali itu akan bagus untuk mencegah virus itu. Ya, mencuci tangan 10 menit sekali kalau kita minimal dengan berwudu, insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawamkan wudu kita. Lalu yang berikutnya lagi yang bisa kita lakukan adalah tentu dawam dan rutin. Kalau biasa kita misalkan cuma sekali, hari ini dalam suasana seperti ini, perintahkan anak-anak kita banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Perintahkan. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah salah satu obat yang paling mujarab. Kenapa dikatakan kan Al-Quran itu adalah syifaa'un linnas, obat dari segala macam, obat dari segala penyakit yang Allah turunkan kepada kita ya Bu ya, di antaranya. Jadi dalam rangka mencegah diri, hati-hati kita, dawamkan wudu, banyak berdoa kepada Allah, dawamkan membaca Al-Quranul Karim. Maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Tetapi tawakal saja tidak cukup, harus ada usahanya, ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa Ustaz? Ya biar tidak terkena kita, maka pemerintah sudah tepat meliburkan sudah. Itu tujuannya apa? Biar tidak menyebar kemana-mana. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Ibu. Pas saat ada penyakit taun, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalau ada wabah penyakit di suatu kampung, misalkan di Cilegon ada wabah penyakit mendadak kaya misalkan, ada nggak penyakit mendadak kaya? Itu mah tuh beda gitu misalkan di sebuah kampung ada penyakit, wabah penyakit namanya mendadak kaya, maka orang yang dari luar Cilegon tidak diperbolehkan masuk ke Cilegon. Apa artinya? Kalau ada wabah penyakit di suatu tempat, kata Rasulullah, maka orang dari luar tidak boleh masuk ke wilayah tersebut. Begitupun yang sudah ada di wilayah tersebut, dia tidak boleh keluar. Kenapa maksudnya? Biar tuh penyakit tidak nyebar. Makanya ibu-ibu barangkali yang sekarang gagal berangkat untuk umroh, ada yang gagal? Ada? Berapa orang? Ada ibu gagal? Kesel nggak di hati? Enggak, insya Allah. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Jangankan umroh, haji sekalipun
yang istitoah, kuasa, mampunya itu tidak terlepas dari izin Allah. Betul ya? Sampai pun ibu tidak jadi berangkat, di hadapan Allah sudah dicatat melaksanakan umroh atau haji. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.